Selamat datang di channel AFC Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, buat kalian yang doyan dengan kedua hal tersebut, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. So, kali ini gue mau membahas sebuah kamera yang merupakan dambaan bagi banyak videografer di Indonesia maupun di dunia. Ini adalah Sony A7S Mark III atau A7S Mark III yang pas gue cek dia dijual seharga Rp50.999.000 untuk body only. Yes, ini bukan kamera yang budget friendly untuk kebanyakan orang, tapi faktanya memang kamera ini berada di jajaran flagship Sony mirrorless yang ditujukan mostly pada videographer. Nah, pertanyaannya apakah kamera ini worth it di harga 50 jutaan body only bila melihat kemampuan yang dideliver oleh kamera ini? Well, jawabannya yes, it's definitely worth it dan kalian akan tahu kenapa kalau ngikutin video ini sampai habis. Tapi sebelumnya gue mau ingetin dulu ke kalian kalau channel ST sudah mengaktifkan fitur membership di mana kalian bisa membantu kita untuk memberikan konten yang lebih berkualitas dengan join membership channel ini. Dan nantinya kalian juga akan mendapatkan akses-akses eksklusif yang sangat menarik dari tim ST Media. Buat info lebih lanjut kalian bisa cek pada video membership kami, linknya ada di deskripsi atau klik aja videonya ada di ujung sana dan ya silahkan dicek. Oke, seperti biasa balik ke videonya, kita akan mulai bahas kamera ini dari fisiknya dulu. Kamera ini memiliki bahasa desain khas seperti kamera-kamera mirrorless Sony full frame lainnya, punya feel yang kokoh dan build quality yang sangat baik. Semua tombol dan dialnya itu terasa proper layaknya megang kamera flagship lainnya, dan dia juga memiliki grip yang mantap banget di tangan gua. Bener-bener mungkin gue sambil praktekin, bener-bener nyaman banget buat digenggam dan memberikan feel profesional kamera banget. Kalian bisa lihat nih, ini gue deketin bener-bener masih ada ruang lebih di gripnya untuk tangan gue. Jadi untuk tangan yang cukup besar pun gue rasa kamera ini tetap akan terasa cukup proper. Dan karena kamera ini posisinya adalah kamera profesional, tentunya dia tetap membawa banyak tombol custom yang bisa kalian set sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Nah, dari segi fisik ada beberapa improvement juga yang mungkin bisa sangat membantu workflow banyak orang. Pertama, pada bagian dial mode, Sony mendekatkan mode M, video record, dan juga SNQ. Dimana ketiga mode ini memiliki intensitas penggunaan yang paling besar untuk banyak pengguna, termasuk untuk gue pribadi. So, penempatan tombol tersebut penempatan mode tersebut secara berdekatan di dial modenya, itu mungkin bisa jadi hal yang cukup membantu buat kalian juga. Lalu desain pintu port sekarang udah lebih sturdy dan desainnya itu ketika dibuka dia akan kaku. Jadi nggak ngampleng-ngampleng kayak beberapa generasi A7 yang lain. Dan ini setahu gue memang sudah diterapkan di beberapa generasi mirrorless full frame terbaru mereka. Dan yang paling menjadi improvement besar di kamera ini adalah soal layarnya yang sudah variangle. Ini bisa membantu banget untuk kalian para single shooter. Layar variangle ini juga berkontribusi pada overall user experience-nya yang terasa makin mantep. Yang nanti gue juga akan bahas, tapi sekarang kita fokus ke fisiknya dulu. Untuk media penyimpanan, kamera ini punya pintu yang cukup unik juga. Jadi di sebelah kanan ini kalian bisa buka pintunya dengan cara tarik tombolnya ke bawah, lalu pintunya dorong ke belakang. Dan dia akan memunculkan dua buah slot memory card. Dimana di sini slot memory cardnya cukup menarik karena kalian bisa pakai dua jenis memory card sekaligus. Kalian bisa pakai SD card UHS 2 atau di slot yang sama kalian juga bisa menggunakan si F-Express Type A yang surprisingly ternyata memori ini ukurannya kecil banget. Makanya slotnya ini bisa dipakai buat kedua jenis memori. Tapi walaupun kecil, si F-Express Type A ini punya data rate yang kencang banget, yaitu sampai 800 MB untuk read dan hingga 700 MB per second ya untuk write speednya. Dan memang pastinya dengan harga yang cukup sepadan juga. Ya maksud gua memorinya cukup mahal. Tapi fakta yang menarik karena kalian di sini tetap bisa pakai dua SD card UHS 2 yang harganya menurut gue masih cukup reasonable dan bisa menikmati hampir keseluruhan fungsi dari kamera ini. Dari yang gue coba, kamera ini baru membutuhkan si CF Express Type A ketika kalian mau merekam slow-mo 4K 120 frame per second all intra 10 bit 422 secara internal. Kamera ini punya spek yang luar biasa memang, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut soal spek videonya. Cuman sekarang kita akan ke user experience-nya dulu.
Dari segi user experience, kamera ini memberikan pengalaman yang sangat berbeda dari jajaran Sony yang pernah gue cobain, termasuk yang flagship-flagship, karena gue udah pernah cobain A7R4 dan bahkan sampai nyicipin A9 Mark II juga. Tapi kamera ini memberikan experience yang menurut gue lebih baik karena Sony mendesain ulang user interface yang bisa memanfaatkan touchscreen secara maksimal. Awal gue ngeliat review-review yang ada di luar dan teaser-teaser yang bertebaran di Instagram Indonesia, kayaknya menurut gua menunya nggak se-friendly itu. Dan setelah gua cobain memang agak takes time buat membiasakan diri dengan menu barunya karena ada beberapa perubahan lokasi dari fungsi bila dibandingkan dengan UI lama Sony. Tapi nggak selama itu juga buat adaptasi karena memang cukup friendly menurut gua, cuman ya butuh adaptasi tetap karena awalnya terlihat agak aneh dan cukup intuitif juga kalau kita lihat dari segi touch controlnya, karena buat kalian yang doyan ngatur pakai touch itu udah responsif banget di dalam menunya, bahkan kalian bisa geser gitu ya. Itu yang agak berasa lah keresponsifannya di situ, walaupun tulisannya kecil-kecil juga jadi agak susah buat yang mungkin jarinya lumayan gede. Tapi yang ternyata sangat membantu gua adalah fitur touch ini juga berfungsi di bagian menu FN, dimana gua bisa atur banyak settingan dengan touch controlnya dan terasa sangat responsif. Bahkan di sini menurut gua dia mengalahkan Fuji yang pada menu Q-nya itu touch controlnya nggak seresponsif menu FN di A7S III ini. Tapi sayangnya hal ini baru hadir di A7S Mark III aja, dimana udah flagshipnya Sony banget. Padahal kalau ada di A7C atau A7C kemarin, menurut gue itu bisa membuat value-nya jadi lebih menjual juga. Lalu pastinya dengan layarnya yang vari-angle, kalian udah paham benefitnya buat kalian yang doyan vlogging atau minimal shoot diri kalian sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan ini memang fitur yang sangat berguna dibandingkan tilt screen, paling tidak di workflow gue. I/O-nya sendiri menurut gue cukup komplit dan berkontribusi juga pada overall experience-nya. Dia punya mic input dan juga headset out untuk keperluan audio yang menurut gue sangat krusial. Dan dia juga punya port USB Type-C dengan dukungan power delivery. Sehingga kalian bisa menggunakan kamera ini lebih lama dengan bantuan power bank yang mendukung power delivery. Walaupun sebenarnya udah cukup decent sih dengan menggunakan FZ100-nya. Tapi buat kalian yang doyan record lama atau kalau punya job itu sering outdoor di luar dan nggak ada power outlet, itu menurut gue fitur yang bisa sangat membantu. Apalagi kamera ini juga nggak punya record limit dan masalah overheating. Lalu major improvement juga dari segi I/O adalah kamera ini sudah menggunakan full size HDMI dengan kemampuan output hingga RAW 16 bit dengan resolusi 4,2K di 60 frame per second. Walaupun RAW 16 bit agak aneh karena kalau kita pakai Atomos tahu gue akan dikonversi jadi 12 bit, tapi itu pembahasan yang berbeda. Tapi karena gue coba dipinjemin sebentar jadi kita nggak kulik ke sana dulu. Nanti kalau sempet gue coba ambil sampelnya aja pakai Atomos dan kita kulik di video yang berbeda. Komen aja di bawah kalau misalkan kalian memang tertarik biar gue juga pede buat membahasnya nanti. Nah, next kita mulai bahas dari fitur-fitur videonya yang merupakan value utama dari kamera ini. Pertama, kamera ini membawa sensor full frame beresolusi 12 megapiksel. Akan terdengar kecil untuk pengguna awam, tapi untuk kamera yang ditujukan mostly pada video purpose, megapiksel besar bukan sebuah kebutuhan yang krusial. Apalagi resolusi video maksimal kamera ini juga masih di 4K, so 12 megapiksel menurut gua udah lebih dari cukup. Apakah ini sebuah kekurangan? Well, enggak. Karena penggunaan nilai megapiksel yang lebih kecil ini memberikan benefit ukuran per pixel yang lebih besar dari sensor pada umumnya, yang biasanya berpengaruh pada ISO performance dari video yang kita ambil. Dan itu terbukti karena jajaran A7S sejak dulu adalah kamera yang cukup superior, kamera yang udah paling mantep bila yang kita kejar adalah ISO performance pada kondisi low light. Atau bahasa simpelnya adalah kamera ini mampu memberikan gambar yang bersih meskipun dalam keadaan gelap. Nah, gue juga melakukan beberapa pengetesan low light dan hasilnya as expected sangat memuaskan. Kalian bisa lihat aja pada video-video berikut yang gue berikan juga data settingan yang digunakan saat pengambilan videonya.
Nah, sekarang gue mau breakdown dulu kemampuan recording video dari kamera ini. Jadi kemampuan record maksimal di kamera ini secara internal itu adalah slow-mo 4K All-Intra 10-bit 422 120 frame per second. Dan itu adalah satu-satunya alasan kalian membutuhkan CF Express Type A, paling tidak di pengetesan gua. Correct me if I'm wrong, tapi di pengetesan gua 4K All-Intra 60 fps 10-bit 422 itu masih bisa direcord ke SD card, dan slow-mo 4K 120 fps 10-bit 422 itu juga bisa selama nggak menggunakan kompresi All-Intra-nya. Jadi yang membedakan cuma All-Intra-nya aja. Kalau kalian pakai kompresi Longgop atau IPB di mode yang XAVCS itu masih bisa. Jadi kalian masih dapat hampir semua fungsinya dengan SD card yang maksimal aja, SD card UHS 2 dan juga yang biasanya punya emblem V90 atau V90. Oke, gue akan jabarin dulu semua format video yang dibawa oleh kamera ini, karena ini juga membuatnya sangat menarik, terutama buat kalian yang cukup tertarik dengan technical specification. Tapi gue kasih disclaimer dulu, kalau kalian sudah pusing di pembahasan yang barusan, bersiaplah untuk yang satu ini. Dan gue tidak akan menjelaskan secara mendetail tentang kompresi dan lain sebagainya. Gue assuming kalian sudah paham, jadi gue tinggal jelasin aja apa yang dibawa kamera ini. Atau ya kalian silahkan ikutin dulu aja video ini ya. Oke, jadi si A7S III ini membawa format XAVCS untuk merekam dengan kompresi Longgop berbasis H264 codec. Sebenarnya ini adalah format yang cukup familiar di kamera-kamera Sony. Cuman di sini ada sedikit improvement di mana XAVCS ini bisa merekam 8-bit 420 kayak dulu maupun 10-bit 422 internally langsung di bodinya. Jadi di situ ada improvement, dia bisa langsung merekam 10-bit 422. Lalu ada juga format lain yang dibawa oleh kamera ini. Pertama ada XAVCSI atau SI. Ini adalah format yang menerapkan kompresi All-Intra dan kalian di sini nggak bisa ngerekam 8-bit 420, sorry. Jadi terbatas langsung dimaksimalin di 10-bit 422. Tapi base codec di sini tetap menggunakan H264. Lalu yang kedua, dia juga membawa format baru dengan nama XAVCHS, di mana ini adalah penerapan codec H265 pada A7S III ini. Dan layaknya XAVCS, kalian bisa milih mau merekam 10-bit 422 maupun 8-bit 420 di format ini. Cuman benefitnya kalau pakai XAVCHS ini atau codec H265, kalian bisa mendapatkan kualitas yang sama di data rate atau ukuran file yang lebih kecil. Tapi seperti yang kita tahu, saat ini hardware editing yang sudah ada di pasaran belum optimal dalam menjalankan file H265, sehingga format ini belum efektif buat digunakan. Bahkan kalau kita pengen pakai di A7S III ini, dia akan memberikan warning sebagai berikut, dimana katanya butuh semacam controlled environment untuk menjalankan file H265 ini. Tapi ya, silakan kalian baca aja warningnya. Yang jelas itu menandakan kalau file ini nggak gampang buat diedit, dan gue suka karena Sony memberikan warning tersebut. Nah, buat kalian yang belum pay attention pada spesifikasi tadi atau malah kayak kebingungan dengan penjelasan tadi, gue akan coba untuk sederhanakan sedikit, dimana sebenarnya ada hal yang cukup menarik pada spesifikasi format video tadi, karena kamera ini mampu merecord file 4K 10-bit 422 All-Intra maupun Longgop di base codec H264. Apakah itu sebuah poin besar? Menurut gue, ya cukup besar. Kenapa? Karena sebenarnya masih ada beberapa kamera flagship yang menggunakan codec H265 atau mewajibkan codec H265 untuk record video 10-bit. Itu terjadi di Fujifilm X-T4 yang gue pakai, Canon R5 dan juga R6. Dan itu sebabnya A7S III ini menarik banget karena bisa mendeliver hingga 4K 10-bit 422 dengan codec yang lebih enteng untuk diedit. Karena codec H264 udah banyak didukung oleh hardware accelerated system saat ini. Well, jangan salah, menurut gua codec H265 punya potensi yang cukup besar di masa depan, apalagi dengan datangnya Apple Custom Silicon Max. Tapi untuk saat ini H264 adalah codec yang lebih friendly untuk diedit oleh hardware yang sudah beredar di pasaran. Tapi kalau nanti mesin editing sudah optimal untuk mengedit codec H265, A7S III ini juga mampu mendeliver format video dengan codec tersebut, mau 8-bit ataupun 10-bit 422. So,
Intinya, biar lebih simple, adalah A7S III ini membawakan fleksibilitas format video yang mantep dan komplit banget dengan variasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan workflow kalian masing-masing. It's a big step for Sony karena sebelumnya video mereka selalu mengandalkan format XAVCS yang terbatas di 8-bit 420 yang membuatnya kalah dari brand-brand lain. Dan hal ini akan menyudutkan brand yang cukup video-centric sebenarnya seperti Lumix karena sebelumnya spek video tinggi adalah nilai jual besar mereka dibanding brand lain, dan Sony saat ini sudah catch up di segmen tersebut dengan A7S Mark III ini. Bahkan sebenarnya poin ini juga bisa memberatkan untuk brand-brand yang berfokus pada cinema kamera atau entry level cinema kamera. Walaupun memang tetap ada perbedaan fungsi, A7S III ini tetap masuk ke dalam kategori kamera hybrid walaupun fokusnya memang condong ke video. Gua harap kalian cukup jelas dengan apa yang gue jelaskan karena gue sendiri mulai agak berasa muter-muter. Tapi ya, kita lanjut lagi. Oke, kalau udah cukup puyeng soal teknisnya, sekarang kita balik ke hal-hal yang lebih enteng. Kayak mungkin soal color science. Menurut gue di kamera ini color science yang diberikan udah cakep. Karakter warnanya sebenarnya hampir sama dengan Sony lainnya yang gue pernah coba. Dimana kalau kalian set dengan benar nggak bakal ngasih isu-isu shifting macem-macem yang ekstrim juga. Dan yang gue rasain di sini sebagai improvement itu adalah dia sudah mampu menghandle highlight roll off dengan sangat baik. Jadi di mode standar pun hasilnya akan tetap terlihat natural walaupun kalian bermain di adegan yang cukup kontras antara highlight dan juga shadow-nya. Tapi itu buat mode standarnya. Buat kalian yang doyan grading, tentunya kamera ini tetap membawa fitur lock profile dan juga HLG. Apalagi dengan memanfaatkan formatnya yang bisa sampai 10-bit 422, otomatis gamma profile kayak S-Log 2 atau S-Log 3 itu bisa semakin dimaksimalkan tanpa ada artefak visual yang ala-ala gitu, kayak kalau pakai 8-bit. Dan kalian pun bisa mengejar dynamic range yang lebih luas atau hasil yang lebih sinematik. Lalu selanjutnya yang cukup penting juga adalah performa autofokusnya, dan Sony benar-benar membuat gue salut pada fitur autofokusnya. Pertama, focusing di kondisi low light atau minim cahaya itu mantep banget tanpa ada isu yang berarti. Bahkan terbilang sangat responsif padahal minim cahaya. Dan eye trackingnya juga, dia tetap mendeteksi mata kalaupun kita pakai masker, dan dia tetap mendeteksi mata kalaupun arah kamera itu dari samping dan mata hanya kelihatan sedikit porsinya di gambar kita. Dan trackingnya juga lengket banget sama mata kita, bener-bener gerak cepet pun dia tetap ngikut nempel di mata. Dan ya, gue nggak ngerti bagaimana mereka melakukannya, apakah pakai AI atau gimana, tapi algoritma focusing ini menurut gue udah juara. Oh ya, kamera ini juga menawarkan sistem stabilisasi yang menurut gue sangat menarik dengan menggunakan Giro Data yang performanya menurut gue gokil parah, bener-bener kayak pakai gimbal. Tapi gue nggak bisa bahas di sini, jadi mungkin gue akan bahas di video terpisah juga biar lebih enteng gitu gue jelasinnya, dan kalian juga buat nyerap infonya. Yang jelas dia membawa IBIS juga, tapi biar kalian nggak salah paham, dia juga membawa IBIS, ada sistem stabilisasi standar dan juga aktif. Aktif cukup bagus, cuma ada cropping dikit. Tapi Giro ini gue rasa bener-bener harus kita bahas di video terpisah karena hasilnya mantep parah. Oke, jadi mungkin sekarang udah waktunya buat gue untuk berusaha menyimpulkan pendapat gue soal kamera ini. Menurut gue, kamera ini benar-benar monster, apalagi di ranah videografi. Dia menawarkan fungsi semaksimal mungkin dari user experience hingga spesifikasi video yang mampu direkam secara internal. Begitu banyak fungsi yang memang dihadirkan dengan matang, bukan gimmick, dan bisa benar-benar membantu workflow kalian kalau kalian adalah professional video creator. Jadi apa yang ditawarkan kamera ini menurut gue udah sangat mumpuni, mau untuk vlogging, bikin video YouTube, jasa videografi, atau bahkan yang tahapannya lebih tinggi seperti TVC, musik video, hingga filmmaking. Menurut gue kamera ini bisa menghandle semuanya dengan sangat baik. Dan bahkan menurut gue teknologi kamera ini akan tetap catch up 2 hingga 3 tahun ke depan. So, kalau ada budgetnya, kamera ini adalah investment yang sangat valuable, apalagi kalau fokus kalian memang video production. Sama rental. Menurut gua rental nggak punya A7S III adalah kesalahan besar. Serius, it's a great long term investment. Dan kita udah bisa lihat itu di generasi sebelumnya, yaitu A7S Mark II. Dan di Mark III ini improvementnya bener-bener gokil.
Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Sorry banget kalau belum mengcover semua aspek. Tapi kalau ada kesempatan mungkin gue akan update pembahasan lain soal si A7S III ini. Jadi kalian bisa komen di bawah apa yang kurang yang mungkin bisa kita bahas ke depannya. Kalau peminjamannya bisa diperpanjang lebih panjang lagi gitu, lebih lama. Buat teman-teman yang sudah jadi member, kalian bisa mendapatkan beberapa file mentah dari A7S III ini untuk dicicipin sendiri. Tinggal cek aja di community tab kita. Dan ya, itu aja buat video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian. Seperti biasa, kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, dan kalau berkenan, join juga. Sorry, mulut gue udah kering banget nih, udah kepleset. Dan kalau berkenan, join juga program membership kita untuk lebih mensupport kami secara finansial. Dan ya, pastinya untuk memberikan konten yang lebih berkualitas ke depannya. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa berkarya.